Tuh karena prosedurnya tuh kita belum memenuhi. Jadi prosedurnya itu adalah di bulan pertama kita kan periksanya itu di puskesmas atau di rumah sakit. Nah, kalau kita di rumah sakit berarti otomatis. Ini dia contoh obat atau box obat untuk TB atau obat anti tuberkulosisnya yang bisa didapatkan gratis. Assalamualaikum, welcome back to my channel Incerita Mama Adam. Di video kali ini aku mau ngelanjutin part 2-nya, yaitu tentang cara pendistribusian obat atau prosedur cara mendapatkan obat anti TB atau OAT-nya. Maaf ada suara motor. Jadi obat anti TB ini tuh gratis karena ini tuh bagian dari program dari pemerintah untuk pembasmi TB. Nah, kemudian jadi kan waktu yang pertama papa tuh periksa di sentra medika itu, dia udah dibekalin obat selama 1 bulan. Yang merah itu loh, yang untuk 2 bulan pertama. Jadi ini udah dikasih sama dokter penyakit dalam di sentra medika gitu. Ini untuk sebulan. Kemudian obatnya habis tuh kan. Habis itu aku tuh kan ke puskesmas karena aku udah dikasih rujukan ke puskesmas. Jadi aku pikirnya tuh ya udah deh ke puskesmas aja, mungkin kata susternya dan kata dokternya kan suruh ke puskesmas gitu. Ternyata waktu aku ke puskesmas itu nggak diterima atau ditolak gitu karena prosedurnya tuh kita belum memenuhi gitu loh, karena setiap pasien itu mempunyai kotak obat masing-masing gitu. Jadi kita dimarah-marahin karena kita belum punya box obatnya untuk didistribusikan ke puskesmas gitu. Pengalaman aku sih ya, pas dari awal tuh karena aku belum tahu prosedurnya, aku tuh ngerasa kebingungan waktu bapaknya suruh ngambil kan, karena aku lupa dan nggak tahu juga prosedur kayak gimana karena aku juga nggak ikut, cuma bapaknya aja yang datang ke puskesmas dan tiba-tiba tuh minta obat. Pertamanya tuh dimarah-marahin karena tuh setiap pasien yang ada di puskesmas itu mempunyai obat masing-masing. Mungkin ada yang bertanya kenapa sih dipindah ke vaskes atau ke puskesmas? Karena ini tuh lebih memudahkan dan lebih dekat juga. Jadi kita pindah ke vaskes pertama atau ke puskesmas gitu, karena ini kan program pemerintah. Jadi di puskesmas tuh udah ada jadwalnya untuk pemeriksaan TB. Nah, kemudian selain lebih deket juga dari rumah, puskesmas juga lebih simpel gitu untuk prosedurnya atau syarat-syaratnya, atau kayak waktu misalnya datang gitu loh, nggak harus kayak administrasi, nggak harus ini. Maaf ada suara motor. Nggak kayak di rumah sakit gitu kan. Kalau rumah sakit tahu sendiri kan, kita tuh harus kayak daftar dulu, antri dulu, cuma buat kayak ketemu dokternya dan minta obat kayak kontrol bulanan gitu loh. Nah gitu, jadi kan dokter nyaranin dan suster juga untuk nyaranin di puskesmas aja karena lebih dekat dan lebih simpel gitu prosedurnya dalam pemeriksaan bulanan atau setiap penderita TB itu kontrol. Jadi obat ini tuh prosedurnya tuh nggak ribet ya sebenarnya kalau kita tahu prosedurnya. Mungkin itu aku mulai tanya-tanya gimana sih caranya untuk dapetin obatnya itu. Nah ini nih penjelasannya ya. Jadi prosedurnya itu adalah di bulan pertama kita kan periksanya itu di puskesmas atau di rumah sakit. Nah, kalau kita di rumah sakit berarti otomatis obat yang paketan kayak gini punya kita itu terdaftarnya di rumah sakit. Kalau memang terdaftarnya atau pertama periksanya itu di puskesmas, otomatis pengajuan obat ininya itu ada di puskesmas. Jadi itu kan aku dipindahin vaskesnya ke puskesmas atau bapaknya dipindahin vaskesnya ke puskesmas. Tapi obatnya papa ini ada di sentra di rumah sakit gitu, satu paket ini.
untuk didistribusikan ke puskesmas. Jadi papa tuh harus ngambil, atau sebulan kemudian waktu mau ngambil lagi obatnya, papa tuh harus minta obat ini ke sentra atau rumah sakit untuk didistribusikan atau dikasih ke puskesmas untuk setiap bulan tuh untuk tahu kontrolnya. Dan obat ini tuh harus terkontrol oleh dokter. Jadi ini tuh alhamdulillah sekarang udah masuk bulan ke-1 atau 1 bulan. Jadi papa harus kembali ke puskesmas untuk kontrol dahak, kontrol keadaannya juga, dan ini harus diatur oleh pihak dari vaskesnya gitu. Tapi ini nggak boleh putus ya. Dan ini juga kan karena rongsennya kemarin tuh rongsennya kayak gini papa. Jadi kata dokternya memang udah terang ya kayak gini. Kata dokternya memang ini lumayan. Ini dia box obatnya yang udah berhasil aku dapetin dari sentra dengan surat rujukan dari puskesmas dan surat-surat yang aku punya lah pokoknya. Ini dari Kemenkes RI dan tidak untuk diperjualbelikan. Ini namanya paket stop TB kategori 1 dan ini tertera juga ya expired date-nya. Dan ini ada nama papa dari Sentra Medika. Sekarang kita mau buka dalamnya kayak apa. Nah, jadi sebenarnya kotak obat ini papa itu dikasih obat sebelum ini kan masih segel ya, masih banget segel karena ini baru banget bulan kedua papa mau minta obat lagi karena obatnya itu kan habis yang pertama. Nah, ini yang kayak gini. 2 bulan pertama harus minum yang merah kayak gini dan 3 kapsul setiap pagi. Itu diminum setiap hari. Kalau ini itu obat TB lanjutan, itu tuh kecil warnanya kuning, itu untuk di setelah 2 bulan pertama. Jadi yang ketiga bulan minum obat TB lanjutan yang ini. Ini tuh cuman seminggu tuh kayak 3 kali aja. Misalnya kayak Senin, Rabu, sama Sabtu gitu. Nah, ini mau aku kasih ke puskesmasnya. Dan ini juga aku dapat buku pedomannya atau petunjuk penggunaan obat TB. Nah, kayak gini. Dan kita mau kasih lagi ke puskesmas karena ini nanti sama dokter di puskesmas yang akan ngontrol pemberian obat kepada pasien penderita TB gitu. Nah, ini sisanya juga harus dibalikin ke dokternya biar kita membawa secukupnya aja atau yang ada di rumah tuh kayak yang secukupnya aja sampai kontrol ke dokter lagi. Ini 2 bulan pertama papa tuh minum obat TB-nya yang merah. Alhamdulillah selalu rutin karena tiap pagi tuh dialarm untuk minum obat biar nggak lupa. Ini papa semoga cepat sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Minum obatnya 3 kapsul per hari. Langsung diminum semua. Ini kayak gini obatnya. Langsung ditenggak sama papa 3-3-nya. Ikhtiar. Oke, kiranya sekian dulu informasi dari aku. Semoga informasi ini bermanfaat bagi yang dinyatakan TB atau didiagnosis TB. Ini adalah proses-prosesnya dan prosedurnya, semoga membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa jaga kesehatan selalu agar selalu sehat. Kita olahraga, makan makanan bergizi dan hidup yang happy gitu, insyaallah. Alhamdulillah. Oke, sekian dulu video dari aku ya. Semoga bermanfaat. See you on my next video ya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.